Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sopi. Bunda Sopi. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, seperti biasa kalian harus temukan dulu informasi dari soal. Yang pertama, kalian lihat di sini ada angka 20 volt. Berarti ini menandakan tegangan, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada 2 ampere, berarti ini menandakan kuat arus. Kemudian kita tulis dulu V sama dengan 20 volt. Kemudian I sama dengan 2 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya energi listrik yang habis terpakai setiap detiknya. Berarti itu adalah besarnya daya. Berarti yang pertama ditanyakan adalah P, energi listrik yang habis terpakai tiap detiknya. Itu adalah pengertian dari daya ya. Kemudian berapakah energi yang habis selama 1 menit? Nah, ini adalah energi listrik karena ada energi dan juga waktu. Energi listrik. Nah, kemudian kita akan mulai menjawab. Yang pertama kita akan cari dayanya terlebih dahulu. Daya itu sama dengan V kali I. Ini segitiganya ya, di sini P, di sini V, di sini I. Jadi cara mencari daya itu adalah tegangan dikalikan dengan kuat arus. Tinggal dimasukkan angkanya, 20 dikali 2 sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40 watt. Nah, berarti energi yang habis setiap detiknya pada bola lampu ini adalah 40 watt. Itu adalah dayanya. Nah, kemudian sekarang untuk mencari E-nya. E sama dengan V kali I kali T. Atau P kali T. Langsung ya. Kita masukkan saja langsung P. P-nya itu adalah 40 dikali T. T-nya itu 1 menit ya. T-nya 1 menit. Karena satuannya yang dipakai adalah sekon, maka 1 menit adalah 60 sekon. Jadi di sini dikalikan dengan 60. 40 dikali 60 24. Nah, 2400 joule. Untuk soal seperti ini pun seperti biasa kalian harus mencari dulu informasi yang bisa kalian dapatkan dari soal ya. Yang pertama ini ada 400 joule, itu merupakan energi yang dihabiskan oleh setrika setiap detiknya. Kemudian ada 200 volt, itu adalah tegangan. Dan ada yang dicari adalah arus dan hambatannya. Kita mulai. Diketahui besarnya energi listrik per detiknya itu adalah 400 joule per detik. Nah, kalau misalnya ada joule per detik berarti kita bisa langsung tahu nih wattnya atau daya. Kemudian besarnya tegangan atau V itu adalah 200 volt. Yang ditanyakan dari soal ini adalah I atau kuat arus dan juga R atau besarnya hambatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian buat dulu segitiganya. Segitiga dari daya P sama dengan V kali I. Berarti kalau nyari I itu P per V. I sama dengan P-nya masukin 400, V-nya juga masukin 200. Jadi I sama dengan 2 ampere. Kalau I sudah diketahui, maka kita bisa mencari R pakai rumus dari hukum Ohm. R. Nah, kita bikin dulu segitiganya V, I, R. Berarti kalau cari R, V per I atau V per I. Tegangan ya, tegangan dibagi arus. 200 dibagi 2 sama dengan 100 ohm. Untuk soal seperti ini, seperti biasa kalian cari dulu informasi yang bisa kalian temukan dari soal.
Di sini di soalnya sebuah bola lampu bertuliskan 60 watt garis miring 150 volt. Berarti dayanya itu 60 watt, kemudian tegangannya itu 150 volt. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya hambatan atau R. Untuk menjawab soal seperti ini, sebelum kita mencari R, kita harus mencari dulu I-nya. Untuk mencari I, P per V. P-nya itu daya, V-nya itu tegangan ya. Masukkan angkanya 60 per 150. Kita perkecil aja, dibagi 5, 60 dibagi 5 12, 150 dibagi 5 30. Nah, kita perkecil lagi. Dibagi menjadi 3, jadi 4 per 10. Kita bagi lagi jadi 2, jadi 2 per 5. Nah, jadi besarnya I itu adalah 2 per 5 ampere. Kalau I sudah diketahui, maka kita bisa mencari R dengan masukkan ke rumus hukum Ohm. R sama dengan V per I. V-nya 150, I-nya 2 per. Jika kalian menemukan pecahan di bawah pecahan, maka beginilah cara mengoperasikannya. Jadi 150 dikali 5 per 2. Pecahan yang di bawah pecahannya itu dibalik ya. Kemudian 150 dibagi 2 jadi 75. Jadi 75 dikali 5. 75 dikali 5 sama dengan 375. Jadi besar hambatan dari bola lampu ini adalah 375 ohm. Soal ini merupakan soal cerita. Jadi kalian harus cari dulu informasi yang bisa kalian temukan dari soal ini ya. Yang pertama ada 5 buah lampu yang dayanya itu 40 watt dan menyala selama 8 jam per hari. Kemudian ada satu televisi yang dayanya 100 watt dan menyala selama 6 jam per hari. Kemudian ada satu kulkas yang dayanya 200 watt dan menyala selama 24 jam dalam sehari. Yang ditanyakan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik setiap harinya. Jika biaya listrik per kWh-nya itu Rp500. Kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya. 5 lampu, kemudian dayanya 40 watt, kemudian menyala selama 8 jam. Kemudian ada satu TV yang dayanya 100 watt dan menyala selama 6 jam. Terakhir, ada satu kulkas dengan daya 200 watt dan menyala selama 24 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah biaya per hari. Dengan diketahui biaya listrik per kWh-nya Rp500. Pertama-tama kalian harus mencari dulu energi listrik total yang dipakai dalam rumah itu selama 1 hari. Jadi kalian kalikan jumlah bendanya, kemudian dengan besar dayanya, kemudian dengan waktu penggunaannya. Seperti ini ya. Lampu 5 kali 40 kali 8. Karena ada 5 lampu dan dayanya 40 watt dan dipakai selama 8 jam. Nah, maka ketemu deh. Energinya adalah 1600 joule. Atau kalau di sini karena yang digunakan watt dan jam, jadi kita ganti saja satuannya dengan watt hour.
Selanjutnya untuk TV, karena TV cuman ada satu, jadi 1 dikali 100 dikali 6. 100 adalah dayanya dan 6 adalah waktu pemakaiannya, 6 jam. Jadi kita akan mendapatkan hasil 600 watt hour. Kemudian untuk kulkas 1 dikali 200 dikali 24. Ya, karena waktu penggunaannya 24 jam. Jadi 4.800 watt hour. Jumlahin deh. Kita akan mendapatkan energi totalnya. Energi total penggunaan listrik selama 1 hari di rumah ini. 7.000 watt hour. Nah, ini kita baru menemukan energi listriknya. Kalau kita sudah menemukan total energi yang digunakan per hari dalam rumah tersebut, selanjutnya kita bisa mencari berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik rumah itu setiap harinya. Karena yang diketahui biaya listriknya itu per kWh atau kilowatt hour, sedangkan yang energi listrik yang kita temukan adalah watt hour. Nah, kita convert dulu atau kita ubah dulu menjadi kilowatt hour. 7.000 watt hour sama dengan 7 kilowatt hour atau 7 kWh ya. Jadi biaya per harinya tinggal dikaliin aja. 7 dikali 500 sama dengan 3.500 rupiah. Jadi perharinya pemilik rumah harus mengeluarkan 3.500 rupiah. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you!